materi anak-anak ibu semuanya dengan Ibu Murtiana. Pembelajaran seni musik hari ini yaitu menyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Baik anak-anak ibu, perlu kalian ketahui sebelum memulai materi, alangkah baiknya kalian memahami tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep bernyanyi dua suara. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis-jenis suara manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami unsur dasar bernyanyi dua suara atau lebih. Berikut video materi pembelajaran. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan teknik bernyanyi dalam vokal group. Sebelum memasuki materi vokal group, Ibu akan mengulang terlebih dahulu pengertian bernyanyi secara unisono. Apa kalian masih ingat pengertian bernyanyi secara unisono? Bernyanyi secara unisono adalah teknik bernyanyi bersama-sama dengan satu suara atau satu nada dimainkan oleh banyak orang. Selain disajikan secara unisono, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih satu suara. Penyajian ini disebut dengan vokal group atau paduan suara. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ini ada peta kompensasi pembelajaran yang harus kalian ketahui atau perhatikan. Peta konsep pembelajaran yaitu bernyanyi dua suara atau lebih secara kelompok, meliputi bernyanyi banyak suara, jenis suara manusia, gerak harmoni dan gerak akord, tempo dan dinamika. Bernyanyi banyak suara meliputi teknik kapela, teknik kanon, dan teknik grup vokal atau paduan suara. Jenis suara manusia terdiri dari suara anak-anak dan dewasa. Gerak harmoni dan gerak akord terdiri dari interval atau akord. Ketika kalian bernyanyi dengan grup vokal, kita harus memperhatikan harmoni atau keselarasan. Kita masuk ke teknik-teknik bernyanyi ya. Teknik-teknik bernyanyi ada teknik akapela, teknik kanon, teknik grup, dan paduan suara. Teknik akapela merupakan teknik bernyanyi tanpa diiringi oleh alat musik. Teknik kanon merupakan teknik bernyanyi secara bersaut-sautan. Yang terakhir, teknik grup atau paduan suara merupakan teknik bernyanyi yang dibawakan secara bersama-sama dengan lebih menggunakan satu suara. Selanjutnya, jenis-jenis suara manusia ada dua, yaitu jenis suara manusia anak atau dewasa. Suara anak-anak dibedakan menjadi dua, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Suara dewasa dibagi menjadi dua, suara perempuan dan suara laki-laki. Selanjutnya kita masuk ke gerak harmoni dan akord.
yang sering dilakukan setiap orang. Teknik bernyanyi merupakan peran penting untuk menentukan kualitas suara atau penampilan. Bernyanyi bisa dilakukan secara individu atau vokal group. Apa pengertian dari vokal group? Vokal group merupakan sekumpulan bernyanyi bersama-sama dengan ketinggian nada suara yang berbeda. Contohnya, sopran, alto, tenor, dan bass. Aku akan menjelaskan jenis-jenis suara manusia. Suara manusia dibagi menjadi dua, yaitu suara anak-anak dan suara dewasa. Suara anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, suara tinggi. Yang kedua, suara rendah. Sedangkan suara dewasa dibagi menjadi dua, suara perempuan dan suara laki-laki. Suara perempuan meliputi sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sopran disebut sebagai suara tertinggi. Mezzo-sopran disebut sebagai suara sedang. Yang terakhir, suara alto disebut sebagai suara rendah. Sedangkan suara laki-laki meliputi tenor, bariton, dan bass. Tenor disebut suara tinggi dan bariton disebut suara sedang. Sedangkan suara bass adalah suara yang paling rendah. Menjelaskan pengertian vokal group dan jenis-jenis suara manusia, perlu kalian ketahui kunci keberhasilan bernyanyi vokal group. Yang pertama, harus tanggung jawab. Yang kedua, kompak. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, tidak boleh saling menonjol. Vokal group biasanya dinyanyikan 5-10 orang. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran, Ibu berharap kalian dapat memahami materi tersebut. Untuk minggu selanjutnya, Ibu akan mempraktekkan menyanyi dua suara. Akhir kata,